akan dikenal sebagai Little India Medan. Masjid ini dibangun pada awal abad ke-19 hingga akhir abad ke-20. Pada masa perkebunan tembakau Delhi sangat berlegenda, banyak pedagang dari India yang datang ke Medan. Dan pada masa itu, sebagian dari mereka merupakan penganut agama Islam. Akhirnya mereka tinggal di kampung Madras dan membangun masjid ini dan diberi nama Masjid Gaudiya. Nah teman-teman, nama Gaudiya ini berasal dari tarekat Muslim India yaitu Ahmadiyya yang cukup dikenal di kalangan Muslim India. Nah teman-teman, tahu nggak sih kalau Masjid Gaudiya ini bukan hanya menjadi tempat umat Muslim seperti kita sholat berjamaah saja, tapi Masjid Gaudiya ini bisa dijadikan untuk kita tempat pengajian atau tempat mengaji, tempat perayaan-perayaan hari besar Islam atau tempat ajaran agama Islam, dan tentunya tempat berkumpulnya umat-umat Muslim India, teman-teman. Menarik bukan? Masjid Gaudiya berhubungan sama kerajaan apa? Nah, Masjid Gaudiya berhubungan erat dengan Kesultanan Delhi. Pada masa itu, Sultan Delhi memberikan tanah wakaf kepada masyarakat komunitas Muslim India Tamil di kawasan tersebut. Hal inilah yang menunjukkan bahwasannya Sultan Delhi berhubungan baik dengan masyarakat pendatang, khususnya pada komunitas Islam India yang ada di kawasan tersebut yang membantu perkembangan ekonomi dan pembangunan di kota Medan pada saat itu. Nah, masjid ini memiliki beberapa bagian ataupun tekstur yang sangat mirip dengan India atau juga dengan bagian Timur Tengah. Nah, kita bisa lihat di bagian kubah dari masjid ini sangat menyerupai dengan masjid pada umumnya yang berada di Timur Tengah. Pada tahun 1980-an, masjid ini juga pernah mengalami sedikit penggusuran usai pelebaran di Jalan KH Zainul Arifin. Di belakang dari masjid ini terdapat komplek pemakaman yang diisi oleh para leluhur dari masjid ini yang membangun serta menjalankan masjid ini dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat amat menghormati para leluhur mereka yang membangun masjid ini di lingkungan India Tamil di Kampung Madras, Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, di sini kita ingin mewawancarai salah satu bapak pengurus masjid Gaudiya di Kota Medan. Nah Pak, jadi perkenalkan, nama saya Siti Farahfanani Lubis dari merupakan salah satu siswi SMA Negeri 4 Medan. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak sebagai salah satu pengurus Masjid Gaudiya nih Pak. Karena kami milih Masjid Gaudiya karena sangat tertarik ya Pak, dilihat dari sejarahnya dari media sosial gitu Pak. Jadi langsung aja ke pertanyaannya Pak. Siapa tuh Pak pendiri Masjid Gaudiya Pak, kalau boleh tahu? Kalau pendiri Masjid Gaudiya itu memang kakek-kakek kita dulu, itu orang dari India Selatan. Oh, India Selatan langsung asli gitu. Wakaf dari Sultan Delhi. Oh, berarti bersangkutan gitu. Ya, jadi Sultan Delhi kasih tanah ke Masjid Gaudiya. Dia dibangun masjid sama bangun perkuburan. Kalau boleh tahu itu kuburan siapa Pak? Itu perkuburan itu untuk khusus orang India Muslim. Oh, tapi nggak Bukan semua. umum. Ya, Pak, semua India Muslim ya yang. Semua India Muslim, ya Boleh pokoknya di situ, India gitu, Pak. Muslim wajib di situ. Tapi misalnya contoh, kalau memang dia ada keluarganya kakek neneknya di situ bisa Ditimpa gitu. ditimpa. Tapi kalau sekarang ini kalau buka baru memang udah nggak ada tempat. Bukan. Oke Pak. Makna Gaudiya itu apa tuh Pak? Kan menarik itu kan. Jadi Gaudiya itu satu perkampungan nama di India. Jadi kakek kita bekas misalnya contoh di Medan ini kampungnya Kampung Madras gitu. Nah jadi nama perkampungan Gaudiya ini gak ada artinya. Oh, nama perkampungan aja diambil ya? Di India, perkampungan di India. Itu Pak, perkembangan masjidnya itu dari awal berdiri itu gimana Pak? Kok bisa? Kalau perkembangannya itu masjid itu dari dulu memang orang kan karena masjid kita ini kan dekat dari perkampungan. 2 kampung, 1 kampung Madras, 1 kampung Taruma. Jadi mereka itu sholat berjamaahnya di sini gitu. Oh, khusus untuk tempat berjamaah. Apalagi sekarang udah dibangun Cambridge, apa semua office ada rumah makan daerah sini, karyawannya semua sholatnya di Masjid Gaudiya. Oh iya Pak. Lalu Pak, ciri khas sejarah apa Pak yang melekat dan atau viral gitu dari Masjid Gaudiya itu Pak? Kalau ciri khas India lah. Karena masjidnya ciri khas Muslim India gitu ya Pak. Jadi
Jadi kita tiap bulan puasa itu memang tiap minggunya kita buat makanan India seperti nasi biryani. Itu di donasi-donasi itu untuk yang ke masjid ya Pak? Enggak, kita buat di sini kan. Jadi semua sekitaran kota Medan sampai Binjai, sampai Belawan sana pun datang ke sini untuk makan nasi biryani. Oh, gratis. Gratis. Masya Allah. Selanjutnya Pak, apa harapan Bapak nih Pak sebagai salah satu pengurus masjid itu Pak untuk generasi-generasi muda sekarang yang menjadikan tempat ibadah muslim itu sepi Pak, melainkan generasi muda sekarang itu meramaikan tempat-tempat yang tidak seharusnya gitu Pak. Apa pesan Bapak atau harapan Bapak atau kata-kata yang ingin Bapak sampaikan gitu Pak sebagai? Jadi kalau di Masjid Gaudia ini ya, kalau zuhur, asar, maghrib, isya rame karena dibantu sama orang-orang karyawan Cambridge sekitaran toko-toko sini gitu. Jadi kalau untuk harapannya anak-anak muda ini memang berat karena memang orang ini kan perkumpulannya gamers ya. Mungkin itu salah satu membuat mereka lupa semuanya. Lupa sama Ini ya. akhirat ya Pak. Selalu lalai dengan kehidupan di dunia. Dulu zamannya saya, kalau anak-anak mudanya masih masjid, remaja masjid dulu ada di sini. Oh iya Pak, untuk Zamannya saya. di Masjid Gaudia ini ada kegiatan rutin gitu nggak Pak di kalangan remaja? Gitu? Ada. Kita kalau misalnya remaja masjid itu kayak seperti pengajian-pengajian gitu kan. Masih berkembang Pak. Apa namanya, pokoknya kalau ada acara-acara mereka turun. Mereka pun juga ada sempatkan diri ada berapa waktu sholat gitu. Mungkin itu aja Pak yang ingin kami tanya-tanyakan tentang Baik. Masjid Gaudia Pak. Baiklah Pak, sekian videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Nah, pembangunan masjid di tengah permukiman padat penduduk ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Medan memiliki toleransi yang sangat tinggi, di mana masjid ini sudah dibangun beratus-ratus tahun yang lalu, namun tetap berdiri kokoh dan tidak pernah mengalami penggusuran sedikit pun. Ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kota Medan sangat amat menghargai toleransi, di mana masyarakat Tamil India bebas menggunakan masjid ini di sini. Dan hingga sekarang Masjid Gaudia ini masih digunakan untuk beribadah dan menjadi simbol Islam yang ada di Kota Medan. Mari kita teman-teman kita review Masjid Gaudia. Di sini kita memiliki kawasan parkir yang sangat lumayan luas. Kita masuk ke dalam masjidnya. Assalamualaikum. Bisa melihat bahwa masjid ini sangat amat luas dan memiliki perbedaan dengan masjid-masjid pada umumnya. Nah, di bagian depan ini kita bisa melihat mimbar. Memiliki beberapa pendingin ruangan, baik AC ataupun kipas, menunjukkan bahwa masjid ini sangat mengikuti perkembangan teknologi. Ayo teman-teman kita ke bagian belakang Masjid Gaudia. Dan jangan lupa teman-teman, kalau kita mau masuk dalam kuburan, melangkah dengan kaki kiri dan mengucapkan Assalamualaikum ya kubur. Di sini teman-teman, di bagian belakang Masjid Gaudia ini teman-teman, memiliki kuburan orang-orang India pada zaman dahulu. Dan kalau mempunyai saudara ya di sini teman-teman, kuburannya bisa ditimpa. Tapi sekarang memang tidak membuka lagi tanah untuk membuat kuburan baru. Oke teman-teman. Kami ini teman-teman dituntun dengan pengurus Masjid Gaudia. Dari pertama kali di sini orang sholat sini kertas awalnya. Kemudian setelah udah perkembangan menjauh, maka dilebarkan ke bawah. Oh berarti di atas. Berarti dulu modelnya panggung ya bang? Ya di sini, nah, bawahnya ini jalan. Nah sekarang ini dialihfungsikan, misalnya jamanya penuh, kesinilah mungkin apa orang sholatnya, sholat Jumatnya sini. Kemudian misalnya dari jamaah tadi dari luar, Istirahat di di sini. sini. Oh iya, misalkan mau perayaan hari besar Islam kan biasa hari satu tidur di sini. Istirahat. Ya.
Nah, teman-teman, jadi kami lagi berada di lantai 2 Masjid Gaudia. Nah, jadi kata pengurus masjid ini, kalau misalkan lantai 2 inilah itu tempat pertama kali berdirinya Masjid Gaudia ini. Sebelum berkembang pesat seperti sekarang ini, Masjid Gaudia itu awalnya terletak di lantai 2, lalu kemudian dikembangkan, dilebarkan ke lantai bawah. Nah, sekarang Masjid Gaudia ini di lantai 2 ini tempat di mana pengurus-pengurus atau muslim-muslim, umat muslim yang ingin sholat berjamaah atau ingin sholat itu bisa istirahat di lantai 2 dari Masjid Gaudia ini, teman-teman. Masya Allah. Masya Allah.